Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkholiah dari Prodi PGSD 3C. Mari kita belajar pelajaran IPA tentang materi jenis-jenis benda menurut sifatnya. Jenis-jenis benda terbagi menjadi 3, yaitu 1. Benda padat, 2. Benda cair, 3. Benda gas. Benda padat. Benda padat adalah benda yang bentuknya tetap, volume tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis tinggi. 2. Benda cair. Benda cair adalah benda yang bentuknya berubah sesuai tempat atau wadah, volume tetap, memiliki kerapatan dan massa jenis sedang atau lebih kecil dari benda padat tapi lebih besar dari benda gas. 3. Benda gas. Benda gas adalah benda yang bentuknya berubah, memenuhi tempat, volume berubah sesuai volume tempatnya, memiliki kerapatan dan massa jenis kecil. Benda padat memiliki beberapa sifat, yaitu sifat benda padat. 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. 2. Memiliki berat dan massanya tetap. 3. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. 4. Dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. 5. Ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. 6. Dapat digenggam. Sifat benda padat. 1. Bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Contohnya, seperti kita bisa membuktikan ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas, volume pensil tidak akan berubah, bentuk pensil pun tidak akan berubah menjadi gelas. Sifat benda padat. 2. Memiliki berat dan massanya tetap. Contohnya, hal ini kita bisa membuktikan kita memasukkan pensil ke dalam gelas atau ke dalam wadah apapun, berat dan massanya pensil tidak akan berubah menjadi lebih ringan atau lebih berat. Berat dan massanya akan tetap sama. Sifat benda padat yang ketiga, dapat berubah bentuk dengan cara tertentu, misalnya ditekan, dipotong, dipukul, dan lain-lain. Contohnya yaitu 1. Kayu dapat dipotong-potong menjadi lemari. 2. Tanah liat dapat ditekan-tekan yang akhirnya menjadi vas bunga. Sifat benda padat yang keempat,
dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Contohnya, 1. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud menjadi cair ketika dipanaskan. 2. Kapur baros merupakan benda padat. Kapur baros bisa berubah wujud menjadi gas ketika didiamkan di luar. Sifat benda padat yang kelima, ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras. 1. Contoh benda padat yang lunak adalah plastisin, tanah liat, plaid dog. 2. Contoh benda padat yang keras adalah kayu, batu, besi, dan lain-lain. Sifat benda padat yang keenam, benda padat yang dapat digenggam. Kita dapat menyentuh atau menggenggam benda padat secara langsung dengan tangan kita. Contohnya seperti batu, kayu, batu bata, plastisin, dan play-doh. Benda cair memiliki beberapa sifat, yaitu sifat benda cair. 1. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. 2. Volumenya tetap. 3. Masanya tetap. 4. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. 5. Permukaan zat cair yang tenang selalu datar. 6. Dapat melarutkan benda. 7. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. 8. Menekan ke segala arah. 9. Tidak dapat digenggam. 10. Dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Sifat benda cair yang pertama, bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Contohnya, hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam 3 wadah yang berbeda, yaitu gelas, mangkok, dan botol. Maka air akan berubah bentuknya sesuai wadahnya. Sifat benda cair yang kedua, memiliki volume yang tetap. Contohnya, ketika zat cair dipindahkan ke tempat atau wadah yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Sifat benda cair yang ketiga, massa dan beratnya tetap. Contohnya, walaupun zat cair itu dipindahkan ke dalam wadah apapun, massa dan beratnya tetap, tetapi bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Sifat benda cair yang keempat, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Contohnya, kita bisa lihat pada air sungai. Air sungai mengalir dari hulu, dari pegunungan menuju hilir atau laut yang letaknya lebih rendah. Sifat benda cair yang kelima, permukaan zat cair yang tenang selalu datar. Contohnya, permukaan air pada botol yang tegak dengan permukaan air pada botol yang dimiringkan. Permukaannya selalu sama datar.
Sifat benda cair yang keenam. Zat cair dapat melarutkan benda. Contohnya, gula akan dilarutkan ketika dimasukkan ke dalam air. Sifat benda cair yang ketujuh. Zat cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah kecil disebut kapilaritas. Contohnya, sifat zat cair ini dimanfaatkan pada lampu minyak atau kompor minyak. Sifat benda cair yang ke-8, menekan ke segala arah. Contohnya, hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan air ke dalam botol yang telah diberi beberapa lubang. Air akan menekan ke segala arah, sehingga air akan mengalir melalui seluruh lubang tersebut. Sifat benda cair yang ke-9, tidak dapat digenggam. Contohnya, air atau zat cair tidak dapat digenggam. Seperti benda padat, zat cair hanya bisa disentuh. Sifat benda cair yang ke-10, zat cair dapat berubah wujud menjadi benda padat atau gas. Contohnya, 1. Air ketika dimasukkan ke dalam freezer akan berubah menjadi padat, yaitu es batu. 2. Minyak wangi yang bentuknya cair ketika disemprotkan akan berubah menjadi gas. Benda gas memiliki beberapa sifat, yaitu sifat benda gas. 1. Bentuk dan volumenya berubah. 2. Menepati ruang. 3. Menekan ke segala arah. 4. Tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. 5. Dapat berupa wujud menjadi cair atau padat. 6. Benda gas tidak dapat dilihat. Sifat benda gas yang pertama, bentuk dan volumenya berubah. Bentuk dan volume benda gas akan berubah-ubah sesuai wadah yang ditempatinya. Contohnya, ada seorang anak meniupkan balon udara pada balon dengan bentuk yang berbeda, maka bentuk dan volume udara akan berubah-ubah sesuai dengan bentuk balon tersebut. Sifat benda gas yang ketiga, menekan ke segala arah. Contohnya, dapat kita lihat saat meniup balon. Pada saat ditiup, udara akan mengisi seluruh ruangan pada balon dan menekan ke segala arah. Jika balon terus ditiup, maka balon akan membesar dan meletus. Sifat benda gas yang keempat, benda gas tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan. Sifat benda gas yang kelima, benda gas dapat berubah menjadi wujud menjadi zat cair atau zat padat. Contohnya adalah embun di pagi hari merupakan perubahan wujud dari gas menjadi cair.
Sifat benda gas yang keenam. Benda gas tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan. Ada beberapa contoh benda gas yang bisa kita lihat, yaitu asap, awan, udara, uap air, LPG, dan lain-lain. Jadi kesimpulannya yaitu benda di sekeliling kita terdiri dari benda hidup dan benda